Yang bilang siapa nggak milih? Yang sebelumnya apa yang saat ini kan kata si Loli. Mohon segera dibentuk tim khusus memeriksa 2 ijazah oknum pengacara tersebut. Gunung Parung. Gunung bukannya milik negara, bang, pemerintah. Negara minjem sama gue. Kan kakek gue sultan. Nah, ini tanahnya nih, lokasi tanahnya semua tuh. Sampai ke Gunung Sawit itu semua tanah kita tuh semua. Jadi jumlah totalnya 110.000 hektar sampai ke Jasinga, gitu loh. Sampai sekarang banyak perumahan yang akan saya somasi. ya secara manusiawi sebagaimana abang juga senior saya, kan kita seperti dokter bang profesi kan. Benar. Yo, Bangsa TV people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Itu dia, Pakun. Ya, sama si Pakun. Abu absen, 2 topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Yo. Ya. Bang Hotman Mahkamah Agung sepertinya tidak bisa dengan mudah gitu menghentikan langkah Bang Firdaus dan Bang Rasman. Bang Firdaus setelah dipecatkan direkrut lagi oleh organisasi yang berbeda. Nah, Bang Rasman sempat ada sidang dari organisasinya, itu tuh hanya memberikan teguran saja, tidak dipecat. Nah, terkait soal pembekuannya aku belum update soal perlawanannya seperti apa, tetapi kemarin kan rame soal Fadel yang naik statusnya jadi tersangka dan ditahan 20 hari. Nah, semalam itu Bang Rasman menengok lalu press release setelah menengok Fadel tuh dan menekankan, masih sebagai lawyer Fadel, berarti kan masih tetap beracara kan, menekankan bahwa akan melaporkan dan menyeret Loli ke penjara, nggak akan dikasih kendor gitu aja katanya. Penjelasannya kayak gimana meluncur dulu. Ninyo, kita buka dari Bang Tono 7788. Untuk captionnya memang sensor karena ada kata-kata aborsyong ya. Terus juga nanti mungkin penjelasan Bang Rasman terkait aborsyong akan memang mute karena nanti dikuningin. Cilaka, tolong. Ceki. Play. Loli di BAP-nya mereka video call untuk dia meminum pil, kemudian dengan Sprite, kemudian gugur. Tapi yang menjadi aneh bagi saya kan dibilang perutnya membesar. Nah, kalau kita hitung dia Mei hamil, dia pulang, dia datang ke Indonesia Maret, 3 Maret. Maret, April. Oke, Mei. Orang baru bisa hamil itu 30 hari kemudian kan? Berarti 1,5 bulan kira-kira gitu. 1,5 bulan paling banyak 2 bulan hamilnya gitu kan. Anak saya sudah 8, saya ngerti lah. Nggak mungkin perutnya buncit, bos. Berarti udah tidak langsung Fadel yang mengambil ya bang waktu itu. Fadel apa? Yang bilang siapa nggak milih? Yang sebelumnya apa yang saat ini kan kata si Loli. Dia 10 kali berhubungan dengan Fadel. Kemudian dia hamil tanggal 9 Mei. Kemudian dia makan pil video call. Buktikan video callnya. Nggak boleh loh kalau lembut kali pula jadi berubah wajah saya. Kalau di video call tidak bisa dibuktikan, berarti tidak bisa dikenakan ke Fadel. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, kan dia berarti yang menghilangkan jalannya. Ya sudah, dia diseret. Nah, kami akan membuat laporan polisi. Itu intinya. Apa yang Insya Allah. Kan saya datang ke sini. Ikan isu apalagi kan tadi alhamdulillah organisasi saya. Gimana bang tadi? Hebat. Ya, tidak ada masalah. Saya diperingati, saya akan patut. Saya diperingati keras, suruh minta maaf, saya sudah minta maaf. Hari Senin saya akan datang ke Mahkamah Agung minta maaf, mengantar surat, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan alhamdulillah semua baik-baik saja. Dan saya tetap seperti sekarang mendampingi klien. Nggak ada masalah. Ya, jadi jangan ada yang bilang Rasman kiamat. Salah kalian itu. Kiamat itu nanti datangnya dari Allah, perintah dia ke malaikat Israfil. Oke, thank you ya. soal Fadel seperti apa bang kondisinya bang? Lah Fadel, tadi saya peluk dia peluk saya. Dia bilang dia sehat, bantu saya om, bantu saya. Udah itu aja. Udah baik-baik aja. Oke. Tapi dengan Fadel tadi juga pas preskon tadi Fadel agak geleng-geleng. Rasman udah capek. Bang bentar, Geleng-geleng mana? Udah dari pagi. Ya kan dia ngomong. Mana geleng-geleng mana? Ya dia kayak nggak terima gitu loh dengan. Ya jelas lah. Memang dia komplain.
Ya, dia kecewa berat, dia merasa bahwa tidak mungkin kok saya dilakukan begini. Jangankan dia, saya juga bingung kenapa begini keterangannya. Cuma itu tadi kan diposting, tadi saya tengok kayak di mall ya, ada postingan tadi. Ya sudah, jadi menurut saya ya keterangan Loli akan kan kita rekam, nanti kita sesuaikan ini orang dalam keadaan gimana. Tapi yang pasti dia mengaku ada aksi dan dia yang melakukannya, maka dia yang melakukan, dia kena. Nggak ada logikanya dia lolos, apalagi ada jurisprudensi. Ya, Tapi kata isunya ada 2 kali bang. Melakukan itu tadi. Enggak, Sekali. Isinya sekali. Berarti bukan 2 kali bang ya? Sekali. Udah ya. Bang, berarti untuk memastikan berarti hari ini masih dapetin Fadil bang ya sebagai kuasa bang ya? Ya Allah, kasihan sama saya. Suara hilang bang. Ya. Suara sekarang agak. Bahkan Bang Firdaus ikut join tim juga di sini kan. Berarti kan ya bisa dibilang yang kayak tadi di awal itu adalah Bang Hotman belum bisa menghentikan mereka itu. Oh iya. Iya, balik lagi Mamang gabung karena kasus ini beririsan, apalagi sekarang ditambah Bang Firdaus join the game juga di case-nya Loli makin beririsan banget gitu kan. Jadi belum ada itu ya Bang ya, kalau misalnya memang dibekukan secara apa ya bilangnya ya. Ya intinya belum bisa nyetop sih. Iya. Ini masih bisa jadi kuasa hukumnya Fadel gitu, masih bisa berstatement bahkan Senin mau mengambil langkah taktis ya, langkah strategis untuk melaporkan Loli gitu. Karena tadi logika dari Bang Rasman lah, kan yang minum dia, yang melakukannya dia gitu kan. Diri dia tuh yang dimaksud adalah dirinya sendiri gitu. Ini dia akan menarik. Tapi sampai saat video ini di tag sih aku ngeceknya belum menemukan respon dari kubunya Loli gitu, baik itu dari Teknik Mir atau kuasa hukumnya gitu terkait statement Bang Rasman dan tim yang ya pasti menjadi timnya Fadel gitu kan. Iya. Yang akan melaporkan Loli. Ini nih aku bingung nih, tolonglah Sati People. Iya, karena biasanya kan kita cari respon dari pihak yang akan dilaporkan gitu ya, Bang. Cuma ini belum ada ya. Belum ada juga, belum ada. Ini ya kita kasih nextnya. Just. Ini ya. Ini dari TikTok Celeb on Cam News. Saat perwakilan dari Dewan Kehormatan Peradi yang ditempati Bang Rasman ya, ungkap alasan tidak memecat Bang Rasman. Nah, ini yang kemarin desakan dari teman-teman netizen yang sebelumnya mendesak ke KAI, organisasi Bang Firdaus sebelumnya, itu didengar. Terus KAI memutuskan langkah untuk memecat Bang Firdaus dari organisasinya, ya kan? Tapi kan ada organisasi lain yang menampung Bang Firdaus, jadi secara organisasi masih punya payung Bang Firdaus. Gagal tuh teman-teman netizen. Nah, ke DPN Peradi yang ditempatin Bang Rasman ini, teman-teman netizen juga mendesak untuk dipecat juga gitu, dengan harapan ya mungkin siapa tahu nggak ada yang mau nerima. Ternyata dari DPN Peradi yang Bang Rasman ditempati ini memilih untuk hanya memberikan teguran keras tok, disuruh minta maaf yang tadi sempat dijelasin Bang Rasman, tidak memecat. Ini alasannya, walaupun teman-teman netizen di komen aku lihat sepertinya kecewa, tapi ya ini hasilnya, ini alasannya. Ceki play. Sanksi dari KAI yang tegas artinya memecat langsung Firdaus pada saat kejadian insiden tersebut. Tapi kenapa DPN Peradi Bersatu justru tidak mengambil langkah yang sama untuk memecat? Ya, tadi kan begini, di kita DPN Peradi Bersatu ini kan banyak orang, banyak pertimbangan, ya kan. Makanya saya nggak tahu ya KAI itu mengadakan sidang kode etik atau tidak. Kalau kami tadi berdasarkan suara yang terbanyak menimbang bahwa memang kesalahan ini fatal. Tapi kan Bang Rasman juga punya masa depan, punya anak, punya cucu, punya pegawai yang harus mereka hidupin juga gitu loh. Dan kita tidak bisa, kembali lagi di Republik ini, jangan sampai kita mau menghabisi orang sehabis-habisnya, sehancur-hancurnya orang gitu loh. Ada sisi yang bisa kita organisasi ini memberikan edukasi, memberikan pelajaran agar kedepannya tidak begini gitu loh. Ya intinya bahwa kita ingin siapapun itu bisa memperbaiki diri, kan lebih baik itu, gitu kan. Yang berbeda dengan berharap agar nanti kedepannya memperbaiki diri gitu. Jadi ibaratnya mungkin bahasa sederhananya yang Mamang tangkap, mohon maaf kalau salah ya.
ya udah kasih kesempatan sekali lagi deh gitu Iya, kali iya, ya. iya. Soalnya mungkin mikirnya ke jangka panjang juga ya Mang ya. Ini kalau misalnya langsung diberhentiin sekarang nih gitu atau dikeluarin sekarang, kasihan juga karena kan punya keluarga, punya karyawan gitu Anak tadi istri kan. dan segala Iya. macamnya. Tapi komentar dari Esther AS, gawat kalau pertimbangan masalah kehidupan berarti tidak ada yang bisa dipecat. Tidak ada kalau semuanya perusahaan, semua bahkan hakim-hakim kalau mempertimbangkan, wah ini udah korupsi sekian ratus triliun, tapi karena pertimbangan dia punya anak istri udah biarin nanti mereka biar bertobat apa gimana. Mumet. Tapi ya balik lagi ini kan keputusan dari tim organisasinya gitu. Ya walaupun kalau di scroll komen-komennya netizennya hampir bisa dibilang 90% kali isi komennya kecewa gitu kan karena tidak dipecat, tapi ya udah ini keputusannya ya udah gitu. Tolonglah. Kita kasih next ya. Terkait masih bisa beracaranya Bang Firdaus, Bang Rasman, bukan berarti Bang Hotman gagal kemarin menyetop mereka gitu kan. Dan juga tidak lanjut usaha gitu. Kali ini dengan platform sosmednya yang sangat besar dengan caption mohon agar tim pemeriksa dari kepolisian diawasi langsung oleh Kapolri. Ada video yang disampaikan oleh Bang Hotman. Apa tuh? Nanti kita play ya. Yang jelas ini aku tangkap adalah masih berupaya untuk menyetop Bang Firdaus sama Bang Rasman. Ini sengit banget sepertinya ya. Ceki. Play. Bapak Kapolri, banyak usulan dari masyarakat agar dilakukan pemeriksaan terhadap ijazah, terhadap kebenaran keaslian dari ijazah sarjana hukum dari 2 oknum pengacara. Apakah benar palsu atau tidak? Ini bukan merupakan delik aduan, sehingga kepolisian berwenang atas inisiatif sendiri untuk melakukan pemeriksaan. Sangat mencurigakan. Mohon segera dibentuk tim khusus memeriksa 2 ijazah oknum pengacara tersebut, karena memang tingkah laku, perbuatannya dan juga otaknya tidak seperti seorang sarjana hukum yang berpendidikan benar sebagai sarjana hukum. Ini hanya sekedar usulan dan dugaan adanya kemungkinan pemalsuan atau dipalsukan. Mohon dibentuk satu tim khusus memeriksa sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun. Terima kasih Bapak Kapolri. Tuh, sekarang Bang Hotman, ya kalau ini sih aku menangkapnya sebuah desakan tipis-tipis ya. Jadi kemarin 2 hari yang lalu gitu kan sempat ada perwakilan dari salah satu universitas, detailnya apa memang belum sempat merekap gitu kan. Tapi yang jelas itu perwakilan dari salah satu universitas yang menyatakan bahwa diduga kuat ijazah mereka berdua yang dimention dari Bang Hotman itu palsu itu. Makanya langsung di follow up sama Bang Hotman meminta ya kepada tim kepolisian, karena ini bukan delik aduan jadi bisa inisiatif bentuk tim sendiri, periksa sendiri nih langsung nih bergerak nih kayak lu bisa bergerak loh, nggak perlu ada yang ngadu gitu, nggak perlu ada yang ngelapor, bisa cross check dulu aja gitu. Iya, buat dicek ini bener nggak, kalau misalnya nggak bener ya udah gitu kan. Kalau misalnya bener ya proses lah gitu kali ya. Iya, tolonglah ya, Bang Hotman masih berusaha keras untuk menyetop mereka sepertinya ya. Coba kita kasih ke next ya. Yes. Back to TikTok masih dari Bang Tono 7788 ada caption, ternyata Firdaus cucunya Raja Banten yang memiliki Gunung Parung. Nah, ini aku pun sempet bingung baca captionnya karena sejujurnya aku tahu kan ngikutin case-nya Bang Firdaus, kenal atau ngeh atau mengenal lah ya itu semenjak case sama pesulap merah. Ya. Nah setahu aku, mohon maaf kalau misalkan memang salah gitu, kurang informasi, Bang Firdaus itu cucunya Kesultanan Bima. Iya. Nah tapi di sini Tono caption dibilang cucunya Raja Banten. Tapi aku masih berpositif thinking. Cucu itu kan ada 2 orang tua kan. Iya. Mungkin ada. Oh yang ini ternyata asal usulnya dari cucu dari ibu, ini cucu dari ayah gitu. Iya bisa. Iya. Yang jelas kalau bener berarti epic banget garis keturunannya ya. Satu dari sultan, satunya dari raja. Iya. Goks.
Kita lihat captionnya seperti apa, ceki-ceki. Play. Iya. Bang, sini aja sini. Yang viral kan abang itu disebut punya gunung itu gimana ceritanya bang, kok bisa punya gunung gitu? Punya gunung? Iya. Gue dapat dari ahli waris. Dari ahli waris. Ahli waris gue tuh cucunya Raja Banten. Iya, gue kuasa hukumnya. Nah, itu kebetulan ada 110.000 hektar punya beliau dan sudah di pengadilan, sudah ada putusan pengadilan. Di Gunung Parung, termasuk sekitar Atang Sanjaya, Asrama Angkatan Udara, ke Kopassus sampai ke semuanya. Namanya gunung apa bang? Gunung Parung. Gunung bukannya milik negara bang, pemerintah? Negara minjem sama gue. Kan kakek gue Sultan. Sultan udah bebas. Sultan mah bebas itu. Wah, ini pantesan negara tidak bisa menyetop begitu saja ya. Karena ketahuan nih negara minjem gunung sama Bang Firdaus nih. Wah, parah nih negara nih, tolonglah. Aduh, tapi ini apa namanya, wartawannya aku kenal lagi suaranya, sumpah. Ini yang nanya mata kebo, sumpah di mana-mana ada, sumpah, tolonglah. Kita ke komennya dulu dari Nostalgia yang cukup lumayan panjang. Komenannya, Gunung Parung terletak di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Gunung ini berada di bagian selatan kota Bogor dan merupakan salah satu gunung yang relatif kecil, katanya ya, dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Letaknya cukup dekat dengan beberapa gunung lainnya seperti Gunung Salak, menjadikannya salah satu tempat yang menarik untuk pendakian atau wisata alam di sekitar Bogor. Iya, walaupun memang tahu seperti ini kopas dari Wikipedia, gitu, tapi dia berusaha untuk mengasih tahu kalau yang aku tangkap dari komennya enggak, gunungnya enggak gede-gede banget kok gitu ya. Yang pertama itu ya. Yang kedua ya tahulah belum tentu benar juga statementnya gitu, mungkin yang aku tangkap dari komennya ya. Iya. Nih ada yang komen dari Bahans yang nggak mau kalah juga. Saya punya pulau di Lampung biasa aja. Oke. Nah ini nih dari Unikra Karara nih yang berarti ngikutin dari awal juga ya. Katanya orang Bima keturunan Sultan Bima. Lah sekarang cucunya Raja Banten, besok cucu Raja mana lagi. Nah itu yang aku bilang, kalau kita berpositif thinking kan cucu bisa dari garis ayah sama garis ibu tuh kan. Bisa dari dua-duanya. Jadi dua masih berpotensi, dua-duanya masuk gitu. Kalau misalkan ada 14, wah baru dipertanyakan tuh dari mana garisnya gitu. Iya, ini masih mungkin berarti emang ya. Tolonglah. Dari Halo Nu gak usah dibaca. Iya ini tolonglah ya. Aduh, kita kasih next ya. Terus. Iya. Kali ini dari kabar netizen nih, memang jadi makin penasaran sama detail gunungnya karena setelah di spill lagi kemarin sama Bang Firdaus, itu lebih dari satu. Ya nggak, inget nggak sama ini? Yang dimention soal mengandung uranium bisa memberikan kehidupan 1000 tahun untuk kepada semua masyarakat dunia gitu kan. Ya. Itu kan berarti kalau tidak untuk dunia yang hanya untuk Indonesia aja kan bisa mensejahterakan gitu. Mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tolong. Ini jadi potensi baik, jadi harus dibaik-baikin santai people. Tolonglah. Dari kabar netizen 62, captionnya lagi-lagi Firdaus Aibobo klaim punya gunung uranium yang bisa hidupi warga dunia dan akui cucunya Sultan. Ceki-ceki. Play. Masalah Gunung Parung dulu lah satu persatu. Masalah gunung yang saya miliki. Gunung yang saya miliki itu ada 111.000 hektar. Ya. Parung hampir semua itu tanah klien saya. Ya. Itu baru Fairponding nomor 9 dan nomor 3 bisa dicek di BPN ya. Fairponding nomor 3 dan nomor 9, Persil 37 dan 39 itu jumlah totalnya 110.000 hektar. Ya, dan itu sudah ada surat penetapan dan putusan pengadilan. Artinya siapapun yang bangun rumah di situ, siapapun yang bangun perumahan di situ, siapapun berkegiatan di atas tanah saya akan saya gugat. Ya, karena saya mendapatkan separuh dari 110.000 hektar tanah tersebut dari klien saya, ya, yang bernama Raden Ngabe, cucu dari Raja Banten, ya. Itu salah satu fee saya, fee lawyer, ya, fee lawyer saya dari cucunya Raden Ngabe, ya. Jadi silakan dicek di pengadilan, ya, silakan dicek di BPN, di situ sejarah tanahnya ada.
Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Mereka verponding, hidup, penetapan adat semua lengkap. Ya, jadi jumlah totalnya 110.000 hektar sampai ke Jasinga. Makanya kenapa di Parung itu banyak perumahan-perumahan yang nggak laku, banyak perumahan-perumahan yang nggak bisa dijual karena alas haknya salah. Gitu loh. Sampai sekarang banyak perumahan yang akan saya somasi. Gitu. Makanya yang beli rumah tanah di Parung itu hati-hati. Itu masuk dalam giriknya klien saya. Sepanjang jalan Parung. Gitu. Nah, saya bilang di Parung itu segera. Kemarin juga saya udah survei gunung kami, gunung yang ada sawitnya dulu dikelola oleh PT PN 8. Ya sawitnya sudah nggak produktif sekarang. Saya bilang nanti akan saya tebang. Saya lagi nyari investor, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Ya coba berbicara dengan Pak Nusron Wahid. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan lahan untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan programnya Pak Prabowo. Ya, yang dekat dengan Jakarta. Jadi nggak mesti harus ke Kerawang, nggak mesti harus kemana. Jadi gunung itu kita jadikan lahan untuk menjalankan program-program ketahanan pangannya Pak Prabowo. Jadi, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Gitu. Kalau untuk gunung itu ya, kalau untuk gunung itu tanahnya sudah lengkap, izinnya sudah lengkap, putusan pengadilan sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Jadi kalau saya berbicara itu nggak mau omong kosong, ngapain? Sekelas saya sudah mau doktor begini ngomong kosong. Buat apa? Apa untungnya omong kosong? Hah? Gitu. Yang kedua, masalah gunung uranium, ya yang saya bilang di Bima, di PT di kawasan Onto, ya di HUU. Itu menurut penelitian orang-orang, ya menurut penelitian profesor ahli geografi, ya ahli apa? Ahli pokoknya ilmu penelitian sepertilah yang meneliti tentang isi perut bumi. Itu 2 juta metrik ton isinya dari satu kecamatan saja, HUU namanya. Ya, di Dompu. 2 juta metrik ton uranium itu diumumkan oleh Pak Jokowi, isinya emas dan uranium. Tapi lebih kentalnya uranium sebenarnya. Karena harga uranium itu 1000 kali lipat dari harga emas. Nah, kalau uranium itu diakumulatif menjadi rupiah, ya dengan 2 juta metrik ton, itu bisa menghidupi masyarakat dunia, sedunia ini selama 1000 tahun. 2 juta metrik ton loh, bukan 2 juta ton, 2 juta metrik ton. Ya, 1 metrik ton itu 1000. Wah, pokoknya udah mega billion, mega apa yang gue mikir ya kalau duit gitu. Ya. Itu gunung milik masyarakat Bima dari Kesultanan Bima dan Dompu. Ya. Masyarakat Dompu dan Bima dan harus merasakan mereka. Jangan hasilnya diambil ya kan oleh pemerintah tapi masyarakatnya miskin. Gitu loh. Saya sebagai cucu sultan ya merasa miris kalau masyarakat saya, kalau kata orang Padang, tikui mati di lumbung, tikus mati di lumbung. Gitu loh. Ada lumbung padi tapi tikusnya mati. Ada tambang emas tapi warganya miskin. Bayangkan, satu kecamatan saja di HUU ya bisa menghidupi 1000 tahun, selama 1000 tahun orang masyarakat dunia. Tidak ada alasan masyarakat Bima dan Dompu untuk miskin. Dengan harta kekayaan yang diwarisi oleh leluhur saya, Sultan Bima. Gitu loh. Kenapa saya bilang leluhur saya? Karena verpondingnya sudah saya cek semua atas nama Raja Bima. Ya, semua verpondingnya hampir separuh Pulau Sumbawa itu verpondingnya atas nama kakek buyut saya, Raja Bima. Saya sudah cek semua. Makanya saya berani berbicara. Gitu. Saya ini orang kaya, Pak, cucunya Sultan Bima. Gitu. Yang saya gaungkan sekarang ini bukan buat kepribadian saya, buat masyarakat saya, orang Bima dan Dompu. Gitu. Makanya saya teriak, orang Bima dan Dompu nggak boleh miskin. Karena dia diwarisi oleh buyut saya sebagai Sultan Bima, itu gunung-gunung, tanah-tanah yang berisi emas dan uranium. Itu baru satu kecamatan, Pak. Belum lagi di Sape, Lambu. Belum lagi di, wah pokoknya udah banyak. Gitu. Jadi bukan menghayal saya, ini cerita berdasarkan penelitian secara empirik. Gitu loh. Ada dasarnya saya berbicara. Ini kan. Jadi ngerembet kemana-mana sekalian mungkin ini menjadi ajang pembuktian gitu bahwa tidak kalah kaya dengan Bang Hotman Paris. Iya. Ya, mungkin secara uang cash kalah kemarin kan mengakui, tapi secara aset nih dibedah nih. Itu
Berarti punya 2 gunung berarti ya Mang ya. Punya 2 gunung yang baru di spill nih. Mungkin karena gue gak enak nih terlalu menyombong gitu ya, spill 2 dulu aja gitu. Bikin netizen terengah-engah, tolonglah. Tadi ada yang di Parung sama yang di mana di Bima gitu, di Onto gitu ya. Yang di Parung ternyata tadi setelah kita dengar itu yang cucunya Raja Banten itu katanya kliennya gitu. Raden Ngabei katanya. Kalau yang di Parung itu baru dari kakek buyutnya dia gitu kan Bang Firdaus. Tapi kalau kita cek komen-komennya, ini ada, aduh Bang Faiz Akbar kenapa komen nih? Raden Ngabe itu bapakku katanya. Aduh, tolonglah ya. Nah di sini nih dari Scoopy Redmond. Gue habis ambil KPR di Parung lagi di samping Gunung Parung. Ayo lu disomasi lu. Karena tadi sampaikan katanya yang ngebangun perumahan-perumahan yang nempati rumah-rumah di sana itu akan disomasi. Ini juga jadi ngerembet kan? Iya. Sebagai ajang pembuktian bahwa benar itu aset miliknya gitu. Ya sekalian melakukan somasi aja gitu untuk menunjukkan gua nggak bisa somasi kalau ini bukan kepemilikan gua gitu. Oh iya benar sih. Iya, yang apa sih yang nempatin rumah daerah situ? Iya. Lah kenapa kita jadi kena disomasi gitu kan gara-gara case ini gitu. Tolonglah. Coba kita kasih next ya. Ninyo. Iya. Kalau kita bergerak ke IG-nya Bang Firdaus, sempat ngeposting Gunung Parung Bogor milik Firdaus. FIRD-nya aku nggak ngerti kenapa di caps lockin. Oiwobo dan ahli waris ribuan hektar. Di spill sama dia nih, yang ini nih punya gua nih katanya. Ceki-ceki. Play. Nah ini tanahnya nih, lokasi tanahnya semua tuh. Sampai ke Gunung Sawit itu semua tanah kita tuh semua. Sawit dari sini nih. Mulai dari sini ya, sawit semua sampai sana. Ini tanahnya pinggir jalan. Nih. Nah ini gede banget dong. Banget. Iya, pantas aja nggak khawatir kemarin dia bilang, oh gue dibekukan ya nggak masalah. Emang pekerjaan gue satu-satunya cuma pengacara gitu kan. Selain memang punya bakat terpendam lainnya yang dia bilang gue bisa bikin band, gue bisa nyanyi, gue bisa segala macam. Asetnya juga banyak. Iya, ini dijual kelar udah. Tinggal ungkang-ungkang kaki sampai pensiun. Itu cukup banget, berapa keturunan nih buat ngebiayainnya. Gila, keren. Mantap nih pokoknya Maya. Mantap. Kita kasih nextnya. Ninyo. Iya. Persoalan soal kepemilikan gunung ternyata dinotis juga sama Bang Hotman. Bahkan di sini secara gestur mungkin Bang Hotman, respect gitu. Ternyata lu punya gunung ya. Sampai memberikan video yang captionnya, mudah-mudahan Firdaus sukses mengelola gunung miliknya dengan uranium cukup untuk menghidupi seluruh dunia selama puluhan tahun, kata Firdaus. Iya, hanya mengkutip, Bang Hotman hanya mengkutip perkataan Bang Firdaus ya. Ceki-ceki. Play. Rasman Nasution dan Firdaus. Lihat semua kolom komen di medsos, Instagram, TikTok, dimanapun, semuanya menghujat kamu. Menghujat kau begitu parah. Kasihan anak istrimu dan orang tuamu. Stop tampil di medsos kalau tujuan kamu untuk memperbaiki citra. Sudah terlambat. Yang kedua, kepada masyarakat, kepada para aparatur negara dan aparat hukum, dengan dibekukannya surat basnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berhak mengusir Rasman dan Firdaus dari ruang sidang apabila bertindak dalam kapasitas sebagai pengacara. Bila perlu dipaksa keluar oleh aparat atau bila perlu diseret dari ruang sidang. Kepolisian, kejaksaan dan instansi manapun juga berhak menolak apabila mereka datang dalam kapasitas sebagai pengacara. Keputusan Pengadilan Tinggi artinya surat basnya tidak bisa dipakai. Surat berita acara sumpah tidak bisa dipakai, dan apabila surat bas tidak bisa dipakai, maka syarat bertindak sebagai pengacara tidak dipenuhi, dan semua pembelaannya, semua surat kuasa batal demi hukum, dan masyarakat akan rugi kalau masih memakai pengacara yang surat basnya sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi. Sedih gua lihat kamu sudah kalah telak, tapi mau diapain? Itu karena perbuatan kau berdua melawan abangmu ini.
Enggak, kok isi video sama captionnya nggak nyambung, tolonglah ya. Aku pikir ada langsung video yang selamat, semoga bisa sukses mengelola gunung kayak gitu sesuai dengan captionnya. Tapi udah kita coba telah dari isi videonya. Secara garis besar ini himbauan untuk masyarakat yang biasa mungkin menggunakan jasa pengacara ya, itu mengingatkan lagi gitu agar masyarakat tidak menggunakan jasa yang berita acara sumpah pengacaranya itu dibekukan gitu, karena katanya nanti akan merugikan dan segala macam gitu. Bener-bener Bang Hotman gak ngasih kendor, segala celah dia push di situ. Dari segi hukum nge-push Mahkamah Agung untuk membekukan ya di ACC gitu kan akhirnya kan. Terus yang ini nge-push buat masyarakat yang biasa menggunakan jasa lawyer gitu untuk coba di cross check lagi penggunaan jasa lawyernya yang mau nge-hire lawyer gitu, cek lagi dibekukan apa enggak gitu. Sama tadi katanya kalau misalnya masuk ke ruang sidang diusir aja gitu. Iya, bener-bener banyak celah yang di-push. Untuk petugas di persidangan gitu. Terus juga tadi video sebelumnya kita lihat nge-push pihak kepolisian untuk nge-cross check ijazahnya gitu. Tolonglah, bener-bener nih. Aku baru ngelihat Bang Hotman untuk case personalnya dia gitu kan, bener-bener nge-push ini gitu. Tolonglah. Tapi kita lihat apakah tembus apa enggak nanti. Sekarang kita kasih nextnya. Mungkin ini next sekaligus lastnya aja ya dari konten kreator TikTok Miko Azumi yang berhasil mengkorek-korek jejak digital yang katanya Bang Rasman sama Bang Hotman itu masih akur. Berarti secara timeline ini sebelum kasusnya Dr. Richard Lee kan. Karena kalau dari ceritanya Bang Hotman itu kan persatuan itu dimulai ketika case awalnya Dr. Richard Lee sama Karput gitu ya. Aku tadi sempat nonton sekilas, kok agak aneh ngelihatnya ya, karena biasanya yang kita lihat sekarang kan clash gitu kan. Ini akur. Ceki. Play. Nggak tahu lo siapa sih? Gua takutnya nanti terjadi. Ini jebakan Batman ya. Jadi Bapak kenalin dong misteri guestnya. Ini Rasman Nasution, pengacara yang tadi kan urutan kedua pernah nikah sama dia. Ya kan? Urutan kedua dia yang bilang, lo bukan gue yang bilang. Lo udah tahu bahwa yang bakal lu adukan ini adalah mantan istrimu. Iya. Ya kan? Kamu kan suami kedua, dia yang ini suami ketiga yang jadi berpakai. Gimana itu? Ada motivasi apa? Pengen ketemu Bella lagi itu apa? Sama sekali tidak ada Bang ingin ketemu. Jadi saya itu sedang berada di Medan. Tunggu dulu. Ini diedit nggak ya audionya sama penguploadnya? Kenapa? Tone suaranya Bang Rasman agak berbeda. Iya, agak berbeda dengan yang sekarang. Iya. Iya kan? Lanjut lagi. Lanjut. Kemudian saya di-chatting via WA. Jadi disebut, Bang, saya stafnya ini, disebutlah stafnya Nana gitu ya. Kemudian pingin ketemu sama abang. Saya bilang kasusnya apa? Karena setahu saya Nana ini kan nama perempuan, Bang. Benar. Kalau kita di Medan kan Nana perempuan. Benar. Nah ternyata itu laki-laki. Lalu kemudian diberitahu ini suaminya dari Ibu Shirley yang nikah dengan Bella. Nah saya baru saja dapat informasi Bella baru saja menikah karena wartawan Detik telepon saya. Saya bilang no comment. Nah kemudian dimintalah oleh keluarganya Pak Nana ini untuk saya membantu. Ya secara manusiawi sebagaimana abang juga senior saya. Kan kita seperti dokter Bang profesi kan. Benar. Ya, saya berpikir, saya tanya istri saya tanya keluarga. Terus saya pikirkan ya udahlah profesional aja saya pakai, saya terima. Oke, nah kalau dari Bella sendiri gimana? Kamu bener nggak tahu kalau waktu itu sebelum kamu menikah, suami kamu yang ketiga itu emang katanya sudah kau tampil di pagi-pagi happy, katanya kau udah ketemu dengan keluarga Nana sebelum kau nikah siri. Ya udah ketemu sama pamannya dia. Berarti kau tahu dong udah punya istri dia anak? Ya nggak tahu. Katanya jumpa keluarga. Iya, aku ketemu sama pamannya juga ada datang. Yang nangani bukan, yang nangani kan mamanya. Iya, kan mamanya. Aku nggak tahu kalau dia. Perusahaan itu perusahaan keluarga, bukan perusahaan Nana. Kamu harus tahu itu. Yang dikasihin ke aku sih yang aku lihat emang mamanya nggak tahu. Sertifikatnya rumah kamu nggak? Nama kamu nggak? Bukan nama istrinya juga kan?
bukan nama Jadi sertifikat itu bukan dia nama juga. kamu. Makanya kemarin mau dikembalikan. Jadi hidup ini Enggak, aku kembaliin semua kok, Saya aku sudah kembaliin. ajarin kemarin Bella nih. Ya. Sewaktu menjadi istri saya. Sewaktu menjadi istri. Saya Gak usah ingatkan, bahas yang udah. jadilah orang yang Gak usah bahas yang profesional, udah dong. berhasil karena kemampuan dan kesuksesan. Ya. Jangan senantiasa seperti ini terus. Kita juga malu gitu. Ya aku juga nggak tahu kalau dia udah punya istri. Jadi Saya begini. Kalau Aduh, aku nggak mau ke topik obrolannya gitu kan. Aduh, udah terlanjur personal gitu. Tapi di sini yang bikin salfok adalah sesuai komenan dari Dodon nih. Apa tuh? Rasman zaman dulu ramping dan penuh sopan santun. Iya. Aku pun shock tadi. Ini Bang Rasman. Nada suaranya beda juga iya, ya. warna suaranya beda gitu. Warnanya sama, cuman nadanya beda bener-bener. Iya. Nadanya beda. Terus lebih kalem, lebih enjoy life gitu. Iya benar. Kalau dibilang lebih suka yang mana, kayaknya aku lebih suka yang sekarang deh. Meledak-ledak gitu. Iya. Full power ya. Full power meledak-ledak karena itu bisa apa ya? Membantu mendongkrak sebuah kasus yang dia komentarin gitu. Iya. Kalau sekarang kan setiap kasus pasti bisa dibilang butuh yang namanya keviralan gitu, biar kepantau atau nyampe ke teman-teman netizen, syukur-syukur dikawal gitu. Tolong lah. Cuman ya ini aja kalau lagi flashback rada apa ya, setelah tahu kondisinya sekarang seperti ini terus rada kikuk gitu aku ngelihatnya ya. Satu frame sama Bang Hotman, enjoy, ngobrolnya kalem gitu Oke, tapi ya ini jejak digital. Tolonglah teman-teman netizen, emang gak ada obat kalau udah urusan menggali, menginteli jejak digital, gak ada obat lah. Segitu dulu kali aja. Hari Minggu mah kita kasih yang enteng-enteng dulu aja gitu ya. Nanti besok kita lihat ada update apa dan bagaimana perkembangan timnya Fadel yang katanya mau melaporkan Loli dan akan menyeret Loli ke penjara seperti apa? Seperti biasa, sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur ke setting to Super Thanks. Meluncur. Cus, nih nyawa sekalian Santai People biar tahu juga setiap Super Thanks si Pak Kun tuh pasti selalu heboh, tapi semoga ini nggak heboh ya. Yo, yes. Super Thanks kita kali ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Daus depresi, omongannya ngawur blas katanya. Kang Semir bodo amat lah, syukurin katanya. Tapi tadi sudah dibuktikan punya A, B, C, D, sudah ada sertifikat dan segala macam putusan gitu. Ya walaupun secara dokumen belum ditunjukin itu ya. Tapi tadi wah, tolonglah. Nextnya dari Ana Intiana. Memang sumpah aku ikut nyesek banget lihat Bang Rasman antara dada sama kepala kok nyatu. Itu kalau makan kayaknya nggak lewat tenggorokan deh, tapi makannya langsung. Tolonglah. Ya kamu yang tolonglah. Kebaca lagi, tolonglah. Lah saya dari Henny, si Kehead bejadah katanya. Akhirnya di penjara. Eta si Rasman ka bau-bau sungut, loba ngomong tapi zong katanya. Apa artinya ya. tuh? Apa artinya? Itu? Ya banyak ngomong tapi ya zong semua gitu. Itulah ya, tolonglah. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut deh komen seperti biasanya ya dah. Mamang si Abu Bolos, Pak Kun heboh. 2 tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.